warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Kepada ketua kelas untuk menyiapkan dan juga kita berdoa. Beri salam. Baca doa belajar. Doa dimulai. Apakah ada teman yang tidak hadir? Silahkan dilihat dulu di bawah mejanya. Adakah sampah yang kita temukan? Kalau ada silahkan dibuang. Ya. Baik anak-anak, sebelum kita masuk pada materi hari ini, kita ice breaking dulu ya. Ya. Baik. Tempo kelima. Proyek penguatan profil belajar Pancasila. Kelima. Yes, luar biasa, mantap. Oke. Ini kita akan mempelajari tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan juga sujud Syukur. Ya, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Ya. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan tata cara pelaksanaan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan hikmah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud tilawah. Ada yang pernah melakukan sujud di sini? Ini Aurelia ya. Sujud apa nak? Pada saat apa? Pada saat mendapatkan peringkat di kelas. Itu namanya sujud. Ya, sujud syukur. Ya, sujud apa lagi? Kalau sholat kita sujud tidak? Sujud juga ya. Berarti keseharian itu setiap hari ya pernah melaksanakan namanya sujud. Ya. Oke, berkaitan dengan materi kita hari ini. Kan diperhatikan dulu gambar di atas, ya? Sudah dilihat? Nah, kita mulai dari gambar yang pertama. Ada yang tahu ini gambar seorang yang sedang apa? Siapa ini? Pemain Bola. yang sedang Dia mencetak gol. karena sudah mencetak gol. Karena sudah mencetak gol. Jadi ini namanya gambar seorang pemain sepak bola. Ya, yang melakukan sujud syukur karena sudah mencetak gol. Kemudian gambar kedua. Nah, ini adalah gambar seseorang yang sedang melaksanakan sholat. Ya, ada yang pernah lupa akan sholat atau ragu dalam sholatnya? Ada? Ada ya? Nah, kalau kita lupa apa yang kita lakukan? Kalau kita lupa dalam keadaan sholat, sujud sahwi. Ya. Silahkan diperhatikan tayangan video yang di atas. Kemudian perhatikan bagaimana kondisi di dalamnya, ya. Silahkan diperhatikan. Acara sujud syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim hafizahullah. Sujud syukur merupakan sujud yang dilakukan di luar sholat karena beberapa sebab. Berikut ini beberapa hal yang menjadikan seseorang disunahkan melakukan sujud syukur, yaitu 1. Mendapatkan nikmat yang tidak terduga sebelumnya, baik nikmat pada diri sendiri, kerabat, teman, atau umat Islam secara umum. Sujud syukur tidak disunahkan terhadap pemberian nikmat yang sudah berjalan terus-menerus, seperti nikmat dapat memeluk agama Islam, nikmat turun hujan di musim penghujan, dan lain sebagainya. 2. Setelah kita memperhatikan video yang tadi yang Ibu perlihatkan di atas, apa yang kalian ketahui tentang sujud syukur? Ada yang tahu? Ya, Naila.
Apa nak? Itu adalah sujud yang dilakukan dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang dilakukan atau terhindar dari bahaya. Ya, tepuk tangan dulu untuk Naila. Ya. Nah, jadi sujud syukur itu adalah sujud yang dilakukan pada saat kita mendapatkan Kelas. mendapatkan nikmat ya, nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul yang dikatakan Naila bahwa pada saat kita mendapatkan peringkat, pada saat itu salah satu kenikmatan ya. Nah, kemudian kapan kita melakukan sujud tilawah? Ada yang tahu kapan kita melakukan sujud tilawah? Ya, Ketika membaca ayat-ayat sajadah dalam Al-Quran, baik ketika salat maupun tidak salat. ya ketika kita mendengarkan ayat-ayat sajadah ya. Apa saja itu ayat-ayat sajadah? Ada 15. 11. Oke. Al-A'raf, Al-A'raf, Al-Rada, Al-Rahman, Al-Isra, Al-Hajjman, Al-Yaman, As-Sajadah, As-Sad, Al-Fusilat, Al-Najm. ya tepuk tangan dulu untuk Kurnia Fitri Ramadhani. Ya, itu sujud tilawah. Kemudian sujud sahwi ya. Kapan kita melaksanakan sujud sahwi? Ya, Wafi. Pada saat lupa rakaat salat. Ya, pada saat lupa rakaat salat. Ya, jadi itu adalah sujud sahwi. Sujud yang dilakukan pada saat kita lupa atau ragu ya. Lupa atau ragu dalam melaksanakan sholat. Ya. Sekarang ibu akan membagikan kelompok ya, masing-masing ibu bagi menjadi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Nah, kelompok 1 membahas tentang materi sujud syukur ya. Kelompok 2 membahas tentang sujud sahwi. Kelompok 3 membahas tentang sujud tilawah. Ya, jadi silahkan bisa mencari referensi melalui buku ya, bisa searching melalui internet, boleh ya, silahkan. Jadi ibu akan membagikan tugasnya yang akan kita diskusikan ya. hasil diskusi kami. Pengertian tentang sujud syukur. Sujud yang dilakukan untuk mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan atau terhindar dari bahaya. Tata cara sujud syukur. 1. Berdiri dan melakukan takbiratul ihram. 2. Ucapkan takbir. 3. Turun ke posisi sujud syukur. 4. Baca doa ibadah sujud syukur. 5. Bangun dari sujud dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan
diskusi dari kelompok kami. Sujud sahwi. Pengertian sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan untuk memperbaiki kesalahan atau kelainan yang terjadi dalam sholat, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Tata cara setelah selesai. Tahiyat akhir melakukan 2 kali sujud sebelum salam, tergantung masa yang diikuti. 2. Setiap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sujud tilawah. Pertama-tama kita akan membacakan pengertian sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat Al-Quran yang mengandung perintah sujud, yaitu ayat-ayat yang menyebutkan kata-kata seperti sajadah, sujud, atau khusyuk. tata cara sujud tilawah. Pastikan dalam keadaan suci dan berwudu. Cari tempat yang suci dan nyaman untuk sujud. Berdiri atau duduk dengan tenang lalu membaca atau mendengar ayat yang mengandung perintah sujud. Hikmah sujud tilawah. 1. Meningkatkan kesadaran dan rasa takjub terhadap keberhati menjadi lebih khusyuk dan tunduk kepada Allah. 3. Menunjukkan rasa syukur atas nikmat dan kebijaksanaan Allah. Tadi ya presentasi dari kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 tentang sujud syukur, sujud sahwi dan sujud tilawah. Di sini ada tidak kelompok yang ingin bertanya? Aku ingin bertanya tentang sujud syukur. Silahkan, Adik Fabriandi. Apakah kita melakukan sujud syukur hanya pada saat mendapatkan nikmat? Ya. Oke, pertanyaannya apakah kita melaksanakan sujud syukur hanya pada saat kita mendapatkan nikmat? Ya, silahkan dijawab kelompok 1. Kita melakukan sujud syukur bukan hanya mendapatkan nikmat, tapi pada saat terhindar dari mara bahaya. Ya, betul. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Jadi sujud syukur itu kita lakukan bukan hanya ketika kita mendapatkan nikmat, ya, tetapi pada saat kita juga terhindar dari mara bahaya. Ya. Baik, kita sudah berada di ujung pertemuan kali ini, ya. Jadi untuk mengukur bagaimana pemahaman kalian, Ibu akan memberikan LKPD ya, lembar kerja, dan akan kalian kerjakan secara individu ya, untuk mengukur bagaimana pemahaman kalian. Ya, alhamdulillah setelah Ibu memeriksa hasil kerja kalian, alhamdulillah kalian sudah memahami materi tentang sujud sahwi, sujud tilawah, dan juga sujud syukur ya. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Senang? Senang. Ya. Alhamdulillah. Baik. Untuk pertemuan berikutnya kita akan melanjutkan materi tentang praktek ya. Kita akan praktek sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur ya. Baik, kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca doa. Kita sama-sama berdoa.